Kalau begitu kita mulai aja lah pertemuan kita ya. Karena waktunya kan juga terbatas kalau kita menggunakan Zoom ini ya. Tidak seperti Google Meet, kita boleh sepuasnya. Kalau di Zoom itu paling lama kita hanya bisa 40 menit ya. Sesudah itu nanti akan tertutup dengan sendirinya. Kecuali Zoom yang berbayar. Ini Zoom yang gratis yang bisa kita gunakan ya. Tapi dicoba diusahakanlah dihubungi teman-temannya ya, supaya lebih banyak yang hadir. Kalau cuma 3 orang begini agak kurang apa kita ya, kurang bersemangat kita ya 3 orang mendengarkan ini. Coba Bapak share, bisa nggak di-share bapaknya ini ya materinya ya. Bapak sudah lama juga nggak menggunakan Zoom ini, jadi kurang mahir Bapak jadinya. Karena ada himbauan dari kampus tadi. Oh ya bisa ternyata ya. Ah, ini bisa dilihat materinya itu ya. Bisa Pak. Bisa ya. Bisa, Pak. Oke, kalau bisa ya syukurlah kalau bisa ya. Oke, malam ini kita membicarakan tentang komitmen dan performance ya. Artinya hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja ya. Jadi performance itu kinerja. Karena mata kuliahnya adalah komitmen organisasi, bagaimana hubungan antara komitmen yang dimiliki oleh seorang karyawan dengan kinerjanya ya, dengan kinerjanya. Nah, seperti semula sudah Bapak jelaskan apa itu komitmen. Komitmen itu kalau secara teori adalah kondisi psikologis yang mencerminkan hubungan individu dengan organisasi yang memiliki implikasi terhadap keputusan individu tetap bertahan atau meninggalkan organisasi. Jadi hubungan secara individu ini dimaksudkan ya secara kejiwaan ya, bagaimana dia menghadapi organisasinya ya. Nanti dengan perasaan yang dia miliki ya di dalam dirinya secara psikologisnya itu maka akan berdampak ataupun bermuara kepada keputusan seseorang apakah seseorang akan bertahan di lingkungan organisasi sebagai karyawan atau justru keluar untuk mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan dirinya. Itu yang disebut dengan komitmen. Atau disebut juga komitmen adalah janji, dedikasi atau kesediaan untuk mengerahkan upaya besar demi mencapai tujuan, baik untuk diri sendiri maupun organisasi. Pada prakteknya memang gitu ya, ada selalu diwujudkan dalam bentuk kontrak kerja itu, biasanya ada dibuat semacam itu ya, ketika kontrak itu perjanjian antara pihak pertama dengan pihak kedua yang mengikat di antara kedua-duanya. Jadi kalau kita bekerja di lingkungan perusahaan pasti ada dibuat kontraknya itu dan ada aturan-aturan hak dan kewajiban yang diberikan oleh kedua belah pihak. Nah, bagaimana hubungannya dengan kinerja? Pentingkah komitmen organisasi ini atau bagaimana kaitannya dengan kinerja? Karena biasanya perusahaan itu sangat mengharapkan kinerja setiap orang di lingkungan organisasinya. Bagaimana hubungan antara komitmen itu ya? Maka yang pertama kita pelajari dulu apa itu yang disebut dengan performance atau kinerja. Kinerja itu adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau suatu organisasi sesuai dengan standar, kriteria, tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja yang tinggi merupakan hasil dari kombinasi kemampuan, motivasi, dan komitmen. Jadi begini, ketika seseorang tadi ada kontrak kerja diberikan oleh perusahaan kepadanya, ya, maka ada tanggung jawab, ada tugas-tugas yang diberikan, atau ada target-target yang diberikan kepada
seseorang yang bergabung di organisasi ataupun di perusahaan. Kita semua pasti diberikan tugas kita. Tidak mungkin kita diterima sebagai karyawan tanpa diharapkan apa yang harus kita lakukan. Nah, pastilah kita diterima, nanti kita akan diberikan tugas untuk bekerja. Nah, tugas-tugas itu sudah ada indikator-indikatornya keberhasilan seseorang untuk mencapai tugas itu atau tidak. Maka yang disebut dengan kinerja adalah sebagaimana kita atau sampai di mana kemampuan kita untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada kita. Nah, jadi kalau misalnya kita mencapai tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada kita, maka sering disebut kita berkinerja dengan baik atau mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Maka itu disebut orang memiliki kinerja. Nah, ada juga orang bisa melakukan sesuatu melebihi daripada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Nah, itu disebut dengan berprestasi. Ya, jadi dia tidak hanya standar memenuhinya itu ya, memenuhi tanggung jawab yang diberikan kepadanya, tetapi bisa dia melebihi daripada apa yang daripada yang ditugaskan kepadanya. Maka itu disebut berkinerja dengan prestasi. Nah, itulah yang disebut dengan performance, ya. Hasil kerja seseorang, ya, kalau secara individu tugas dan tanggung jawab diberikan kepadanya dengan kriteria standar yang sudah ditentukan. Yang tadi itu di dalam tanggung jawabnya pasti ada orang bekerja, ada indikator-indikatornya sehingga dikatakan orang bisa menyelesaikan pekerjaannya atau tidak. Kemudian ya, apa hubungannya dengan komitmen dengan kemampuan orang untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya? Maka coba dilihat di alinea yang ketiga ini, komitmen yang kuat dapat pendorong utama bagi peningkatan kinerja. Karyawan yang memiliki komitmen tinggi cenderung lebih produktif, berdedikasi, dan mampu beradaptasi dengan perubahan dalam organisasi. Nah, begitu. Sehingga penting ternyata komitmen organisasi itu. Kenapa? Karena itu menjadi pendorong seseorang untuk selalu meningkatkan kinerjanya. Kalau dia uh, memiliki rasa sense of belonging, ya, rasa memiliki terhadap perusahaan di mana dia bekerja, maka dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi dengan sungguh-sungguhnya dia bekerja, maka setiap saat dia berusaha meningkatkan kinerjanya ataupun menyelesaikan pekerjaannya dari waktu ke waktu. Karena dia merasa perusahaan itu adalah bagian daripada dirinya. Kenapa bisa? Karena orang semua dengan bekerja di situ akan bisa memenuhi kebutuhannya, kebutuhan individu, kebutuhan keluarganya, dan sebagainya itu. Jadi kalau orang menyadari itu, dengan bekerja di situ, maka dia menyadari persoalan kelangsungan perusahaan adalah juga kelangsungan kehidupan dia dan keluarganya. Nah, jadi begitu orang berkomitmen, ada sense of belonging yang tinggi, sehingga dengan ada rasa kepemilikan, rasa bagian daripada perusahaan itu, atau dia merasa bahwa kelangsungan hidup dia dan keluarganya tergantung majunya organisasi itu, maka itu bisa memotivasi orang supaya bekerja lebih baik, sehingga diharapkan dengan bekerjanya semua karyawan yang ada di perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan keuntungan dan dari situ juga lah ya perusahaan dapat memberikan kompensasi yang baik terhadap karyawan-karyawannya. Nah, jadi komitmen itu sebagai pendorong utama ya. Kita lanjutkan ya, hubungan antara komitmen dan kinerja ya. Memang banyak sebenarnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para pakar tentang hubungan antara komitmen dengan kinerja. Dalam hal ini sebenarnya ini biasanya dalam pembahasan manajemen sumber daya manusia. Jadi bagi mahasiswa yang nanti mengambil konsentrasi manajemen sumber daya manusia, maka kajian-kajian penting adalah berkaitan dengan sumber daya manusia itu ya topiknya salah satunya yang penting itu adalah hubungan antara komitmen dan kinerja. Tidak bisa dinafikan, tidak ada perusahaan yang tidak membicarakan kinerja karena kelangsungan perusahaan itu ditentukan oleh kinerja para karyawannya. Nah,
Dari waktu ke waktu tidak selalu sama komitmen itu. Ada mengalami penurunan, ada mengalami peningkatan. Maka seorang manajer selalu membuat program bagaimana kinerja seseorang mengalami peningkatan. Ya, bagaimana kinerjanya bisa ditingkatkan? Maka dilihatlah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja yang paling dominan ya pada waktu tertentu bisa mempengaruhi kinerja seseorang atau kinerja para karyawan. Maka salah satunya faktor yang mempengaruhi itu adalah komitmen ya, komitmen organisasi dari seseorang ya. Kalau secara teori semakin meningkat komitmen organisasi seseorang, biasanya kinerjanya mengalami peningkatan ya. Walaupun di dalam penelitian yang perlu kita lihat itu adalah seberapa besar koefisiennya. Ya, selalu begitu. Kalau kita ingin membuat program dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu di dalam penelitian biasanya dilihat nanti seberapa besar koefisiennya pengaruhnya terhadap kinerja. Jadi koefisien itu maksudnya gini, koefisien itu adalah angka yang merupakan menjadi nilai P ubah seberapa besar ya seberapa besar faktor-faktor yang mempengaruhi itu mampu merubah variabel dividennya atau variabel Y dalam hal ini kinerja ya. Nah, jadi kalau misalnya ini komitmen organisasi adalah variabel X-nya, sedangkan kinerja itu adalah variabel Y. Nah, misalnya begitu. Maka dilihat ya, kalau misalnya banyak faktor-faktor yang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja itu apakah meningkat atau menurun dah, tapi harapannya kan supaya meningkat. Maka dilihat nilai P ubahnya yang paling besar ya. Karena dalam kajian kita ini adalah komitmen organisasi, kita anggap aja komitmen organisasi ini adalah memiliki nilai koefisien yang besar terhadap kinerja. Artinya, peningkatan kinerja seorang karyawan ditentukan oleh seberapa besar kita mampu merubah atau seberapa besar kita mampu meningkatkan komitmen organisasinya. Ah, begitu. Jadi kalau misalnya koefisien dari komitmen organisasi pengaruhnya terhadap kinerja sebesar 50%, ya, sebesar 50%, maka jika misalnya kita tingkatkan satu satuan komitmen organisasi, maka nanti akan mampu meningkatkan kinerja orang sebesar 50%. Kira-kira begitu dia. Apakah pendekatannya komitmen organisasi itu apa saja programnya dibuat, ya nanti dilihat dari indikator-indikatornya. Jadi besarnya peningkatan kinerja organisasi, ya kinerja individu di lingkungan perusahaan ditentukan oleh seberapa besar seorang pimpinan meningkatkan komitmen organisasi. Nah, jadi kalau tidak ada perubahan meningkat komitmen organisasi, maka kinerjanya tidak meningkat. Kalau misalnya hubungannya hanya satu variabel, misalnya ini kan hanya dua variabel, komitmen dengan kinerja. Nah, kalau tidak ada ditingkatkan komitmen organisasi, maka kinerja orang tidak meningkat. Jadi bagaimana caranya? Ya ditingkatkan dulu komitmen organisasinya, maka kinerjanya akan mengalami peningkatan. Nah, itu yang disebutkan di dalam definisinya ini. Karyawan dengan komitmen tinggi akan mengerahkan upaya lebih besar untuk mencapai tujuan organisasi yang pada akhirnya meningkatkan kinerja mereka. Nah, jadi nggak bisa kita meningkatkan kinerja tanpa meningkatkan komitmen organisasi. Jadi nanti kalian akan meneliti ya kalau misalnya salah satu variabelnya itu adalah komitmen organisasi, maka dilihatlah hasil penelitian itu seberapa besar koefisien komitmen organisasi ataupun nilai P ubah dari komitmen organisasi itu terhadap peningkatan kinerja ya. Bisa dipahami sampai di situ. Bisa jadi mengerti? Ada pertanyaan sampai di situ, Putri? Hah? Bapak mau di pantai dulu biar lebih santai Bapak ya kan? Biar dapat angin dulu Bapak. Jangan capek kali dapat angin. Anggap saja ini berimajinasi kita di Bapak sedang di pantai lah ini ya kan? Ya kan?
Oke, ada pertanyaan Putri? Ya saya Tidak ada, Pak. nggak ada. Nggak ada, Pak. Berarti bisa dimengerti dengan jelas ya. Nah, hubungan antara komitmen dan organisasi lagi, dia kan kita sebut tadi sebagai pendorong, ya. Ini motivasi sebagai perantara. Motivasi kerja berperan penting dalam memediasi hubungan antara komitmen dan kinerja. Karyawan yang berkomitmen tinggi dan termotivasi akan menghasilkan kinerja yang optimal. Nah, ini pada level yang lebih tinggi ini ya. Ditambah satu lagi variabelnya tidak hanya komitmen organisasi. Ada variabel yang disebut sebagai perantara ya. Jadi gini, kalau misalnya kita tingkatkan pun komitmen organisasi, ya kita tingkatkan komitmen organisasi. Kalau misalnya hasil penelitian itu hubungannya langsung terhadap kinerja, maka dengan sendirinya ditingkatkan komitmen organisasi dengan sendirinya akan meningkatkan kinerja, gitu ya. Tapi bisa jadi, ya bisa jadi ditingkatkan komitmen organisasi, tetapi kinerjanya tidak meningkat. Nah, itu kan jadi persoalan itu ya. Kenapa tidak meningkat kinerja seseorang padahal komitmen organisasinya sudah diperbaiki, sudah ditingkatkan. Nah, makanya dalam konsep ini hubungannya itu jangan-jangan ada variabel yang lain yang memediasi sebagai perantara antara komitmen dengan kinerja. Jadi variabel yang memediasi itu atau variabel yang menjadi perantara itu salah satunya adalah motivasi. Jadi kita lihat kalau hubungannya tidak langsung mempengaruhi, walaupun kita tahu koefisiennya itu tadi 0,5 nilai P ubahnya, ternyata kinerjanya tidak meningkat, maka bisa dilihat lagi jangan-jangan ada variabel yang memediasinya. Istilah orang pacaran begini, orang pacaran itu kadang-kadang orang kan ada mak comblangnya ya kan gitu pacaran ya kan. Misalnya Yesaya ini ya, misalnya Yesaya ini adalah variabel X ya, variabel X atau komitmen organisasi. Dia ingin misalnya menginginkan si Irmayani menjadi pacarnya gitu ya. Sementara Putri kalau Yesaya langsung menembak Irmayani, Irmayani nggak mau gitu. Walaupun misalnya Yesaya sudah eh, membeli baju baru untuk dirinya, kan ditingkatkan dia itu karena rasa percaya dirinya. Kemudian dia memperbaiki pangkas rambutnya menggunakan parfum gitu misalnya ya. Atau dengan penampilan yang sangat menarik. Kemudian dia langsung menembak Irmayani. Nah, kalau secara normalnya, secara teori, seharusnya Irmayani semakin tertarik terhadap Yesaya karena dia sudah merubah penampilannya dengan baik, misalnya gitu ya, secara teori ya. Tetapi ternyata dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Yesaya, Irmayani nggak tertarik, gitu, nggak tertarik dia. Jadi gimana? Berarti Irmayani, ya hubungan antara Yesaya dengan Irmayani membutuhkan yang namanya mak comblang. Perlu seorang perantara. Nah, gitu ya. Jadi perlu seorang perantara. Misalnya Putri sebagai perantaranya. Jadi Putri ini adalah variabel motivasi ya. Apa variabel motivasi. Jadi gimana caranya? Misalnya Yesaya mencari mencari orang-orang yang dipercaya oleh Irmayani. Siapa salah satunya yang dipercayanya? Misalnya Putri. Nah, gitu. Jadi kalau Yesaya ingin mendapatkan Irmayani, maka dia harus meyakinkan Putri dulu. Nah, gitu kan? Harus meyakinkan Putri dulu agar apa yang diinginkan oleh Yesaya itu disampaikan oleh si Putri kepada Irmayani. Nah, gitu. Jadi karena Irmayani ini percaya dengan Putri, maka kalau ada peranan Putri di dalam hubungan Yesaya dengan Irmayani, maka Irmayani menjadi mau menerima Yesaya gitu ya. Itulah dia gunanya mak comblang itu sama dengan ini motivasi. Motivasi itu mak comblang tidak akan meningkat kinerja orang kalau ditingkatkan pun komitmen organisasinya tanpa memperbaiki variabel motivasi. Harus harus
dihubungkan dulu antara komitmen organisasi terhadap motivasi. Kan gitu kita dulu ya. Jadi, kalau Bapak pun dulu gitu kalau pacaran itu. Kalau ditembak langsung dia nggak kenal sama saya. Baru hanya sekedar sekilas aja kenalnya. Jadi gimana? Supaya dia mau sama Bapak. Bapak cari dulu kawan-kawannya yang dekat dengan dia. Bapak servis dulu. Masalahnya ya saya servis dulu si Putri. Ya kan? Ajak dia jajan. Baru nanti sampaikan. Aku minta tolonglah. Sampaikan dulu Irmayani. Bahwa saya ini adalah orang baik. Bahwa saya adalah serius sama dia. Gitu ya. Sehingga dengan diyakinkan si Putri Irmayani, maka Irmayani menjadi mau. Itu namanya variabel perantara namanya Irmayani. Jadi dalam hal ini kalau di dalam penelitian sumber daya manusia kita uji seberapa besar hubungan ya, seberapa besar hubungan kalau hubungan langsung antara Yesaya dengan Irmayani seberapa besar hubungannya. Misalnya kalau hubungannya itu hanya 0,5. Jadi kalau langsung Yesaya menembak Irmayani itu peluangnya itu cuma 50%. Ya, 50-50 lah istilahnya begitu. Jadi bagaimana kalau misalnya dia menggunakan mak comblang, menggunakan perantara, kita lihat nilai PU-nya berapa. Kalau ternyata menjadi ada peranan Putri 20%, berarti kan menjadi 70% kalau pakai perantara. Maka lebih bagus ya saya menggunakan variabel perantara, menggunakan Putri supaya kepercayaan Irmayani terhadap Yesaya menjadi 70%. Jadi udah hampir pasti mungkin diterima gitu ya. Jadi perubahan yang dilakukan Yesaya itu ya merubah kegantengannya, merubah kewangiannya, merubah pakaiannya, maka itu akan menjadi 75% kemungkinan Irmayani akan menerima itu. Gitu ya. Begitu juga antara hubungan komitmen dengan kinerja. Jika misalnya sudah ditingkatkan komitmen organisasi, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja, maka dibutuhkan variabel perantara. Dalam hal ini bisa saja salah satunya adalah motivasi. Ya. Jadi kalau ingin berpengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja, maka komitmen organisasi dihubungkan dulu dengan motivasi, ditingkatkan dulu motivasinya supaya nanti kinerja itu benar-benar meningkat dengan perubahan atau peningkatan komitmen organisasi yang direncanakan oleh perusahaan. Bagaimana? Pahamnya sampai di situ yang Bapak jelaskan nih? Peranan mak comblang ini, peranan perantara ini, bisa Putri mengerti? Paham, Pak. Jadi Paham, dia Pak. bisa mempengaruhi secara positif, ya peranannya itu bisa positif, bisa peranannya itu negatif, bisa kan? Bisa saja jadi negatif, malah dengan adanya Putri bisa saja akhirnya Irmayani jadi nggak mau misalnya gitu. Eh, Gimana itu? Kalau ternyata hubungan variabelnya tidak cocok, tidak cocoknya gimana? Ya, ada faktornya misalnya Putri termasuk orang nggak suka sama Yesaya misalnya, ya diburuk-burukkan dia lah Yesaya sama Irmayani ya nggak jadi kan, malah jadi berkurang pengaruhnya tadi karena tidak cocok ya, nggak cocok. Kita tinggal 10 menit lagi ini ya, tinggal 10 menit lagi. Oke, kita lanjutkan aja, kita percepat. Ini ada efek berganda ya. Bapak rasa ini bisa dibaca lah ini ya. Cara meningkatkan komitmen organisasi ya. Bagaimana cara meningkatkan komitmen organisasi? Maka yang pertama ini untuk membangun komitmen yang kuat dan mendorong kinerja tinggi suatu organisasi dapat melakukan hal-hal berikut ya, komunikasi visi dan tujuan. Jadi kalau meningkat komitmen organisasi dipastikan dulu ya setiap anggota memahami tujuan organisasi itu dengan jelas. Ya, setiap anggota dikomunikasikan strategi yang jelas sehingga setiap orang yang bergabung di organisasi akan menyesuaikan hasratnya, akan menyesuaikan segala aktivitasnya dengan tujuan-tujuan organisasi itu. Jadi diselaraskan. Maksudnya gini, kesadaran seseorang harus melihat bahwa dia melihat di tujuan organisasi itu bagian daripada tujuannya juga. Itu saya bilang tadi, rasa kepemilikan itu. Misalnya
kalau perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasar yang luas, ya, maka dipastikan karyawan yang di dalam itu melihat bahwa ada manfaatnya untuk dirinya jika dilakukan perluasan pangsa pasar. Nah, gitu. Kalau dia melihat itu hanya menambah beban kerjanya saja, dia tidak melihat itu adalah akan meningkatkan kompensasi yang dia terima, maka dia nggak suka, lebih bagus nggak usahlah ditambah pangsa pasar gitu, ya kan? Tapi jika misalnya perusahaan bisa menjelaskan ketika meningkatkan pangsa pasar, ingin menjadi pemasar terbaik di daerah tertentu, maka juga di situ disertakan adanya peluang-peluang seseorang untuk promosi yang tadinya di kantor pusat sebagai staf biasa, tapi dengan adanya ekspansi perusahaan ingin meningkatkan pangsa pasarnya, maka seseorang kan akan dijanjikan kemungkinan promosi mereka menjadi kepala-kepala cabang di daerah-daerah tersebut. Sehingga ketika dicetuskan akan melakukan ekspansi pasar, meningkatkan pangsa pasarnya di berbagai daerah, para karyawan yang saat ini akan bersemangat untuk membantu perusahaan sehingga pangsa pasar itu bisa tercapai. Karena kalau tercapai nanti mereka akan dipromosikan pada posisi yang lebih bagus atau tanggung jawab yang lebih baik. Nah, begitu dia kalau ada visi perusahaan itu. Tapi kalau dia merasa ya udahlah meningkatkan pangsa pasar gaji kita sama aja, kita pun nggak ada promosi, nggak ada dijanjikan bagi mereka. Ujung-ujungnya nanti yang direkrut orang baru lagi dari luar. Kita ini tetap juga di sini sebagai staf-staf biasa. Misalnya gitu kan ya saya kan. Nah, dengan begitu ya nggak peduli dia. Ya udahlah terserahlah gitu. Orang nanti pun meningkat pangsa pasar untuk orang lain juga kok gitu ya kan. Tapi coba dijanjikan kalau berhasil ini kemungkinan kalian akan ditempatkan sebagai kepala cabang di tempat kita yang baru. Pasti bersemangat orang itu ya. Dikomunikasikan seperti itu. Ya, kemudian bagaimana komitmen organisasi dapat ditingkatkan? Ya, menghargai pencapaian setiap karyawan, diberikan apresiasi gitu ya. Jangan sama aja. Ya udahlah, yang rajin dengan yang nggak rajin sama aja kok gajinya gitu. Jadi orang nggak mau komitmennya rendah jadinya begitu. Jadi kalau orang yang bagus pastilah diberikan apresiasi. Kemudian menciptakan lingkungan yang positif ya. Sediakan lingkungan kerja yang nyaman dan mendukung untuk meningkatkan komitmen tim ya, bagaimana orang kita ciptakan supaya merasa bersama, merasa senasib dan sepenanggungan, merasa terbantu dengan kerjanya ya, kalau ada kekurangan difasilitasi. Kalau ada misalnya keahlian yang kurang dibuat pelatihan untuk dirinya sehingga orang enjoy di dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi dimentori bagi mereka yang tidak mampu gitu ya, sehingga orang tetap merasa mampu. Jangan diancam. Kalau nggak sanggup demosi, kalau nggak sanggup demosi, orang nggak mau, nggak nyaman, bakal dipecat lain ya gitu dia ya kan. Seharusnya kan diberikan kesempatan seluas-luasnya. Kalau ada perubahan sistem bekerja di perusahaan, maka karyawan yang di dalam itu diinformasikan, diberikan mentoring yang bagus sehingga bisa mengikuti pola kerja yang baru itu. Karena kadang-kadang yang di dalam itu kan karena dia sudah sibuk dengan pekerjaan di lingkungan perusahaan, dia tidak terpikir bagaimana perubahan-perubahan di luar. Dia menjadi lambat karena sudah disibukkan dengan rutinitas di perusahaannya. Jadi kalau misalnya ada perubahan yang baru diadopsi dari luar, maka tentu harus disosialisasikan dulu. Yang nggak bisa pelatihan. Jangan ujuk-ujuk karena ini adalah program baru, yang direkrut adalah orang dari luar yang mengetahui sistem yang baru itu. Misalnya penggunaan teknologi yang baru, ya kan? Cara kerja yang baru, proses kerja yang baru, langsung direkrut aja orang dari luar. Jadi gimana yang di dalam? Mereka akhirnya tersisih dengan sendirinya. Itu namanya lingkungan kerja yang nggak bagus, membuat orang tidak nyaman, orang khawatir akan dirumahkan atau bagaimana, ya. Kemudian membina kepercayaan. Ini sudah Bapak sampaikan tadi, memberikan dukungan ya. Cara meningkatkan komitmen ya, kembangkan kepemimpinan ya. Kepemimpinan itu adalah mengajak mereka bersama. Yang paling penting sekarang itu adalah melibatkan setiap orang di lingkungan organisasi untuk mengambil keputusan bagaimana cara kerja yang baik atau bagaimana mencapai tujuan
dari beban-beban yang diberikan kepada setiap karyawannya. Kemudian didorong budaya kerja yang positif ya, ini banyak ya. Tapi bukan berarti selalu sukses, ya, ada juga tantangan-tantangannya ya. Ada pertanyaan sampai di situ, waktunya habis nih. Ada pertanyaan sampai di situ? Cukup, Pak. Kalau tidak ada, eh, ini Bapak kirimkan nanti materinya ke grup ya. Silakan dibaca nanti di grup ya. Eh, karena sedikit sekali tidak ada tugas yang diberikan ya. Mudah-mudahan pekan depan kita sudah bisa tatap muka lagi ya. Ini memang ada surat edaran. Tahu semua kan? Ada surat edaran untuk online malam ini. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Ya, mahasiswanya nggak diberitahu ya. Berarti cuma di grup dosennya aja pemberitahuan. Tapi hanya untuk hari ini kayaknya tadi. Untuk besok Bapak belum tahu ya. Ke mata kuliah yang lain. Untuk hari ini aja diterima online ya. Bisa dibuka di absen. Barangkali itu aja pertemuan kita pada malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak sudahi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Keluar kita ya.